Kapten Suwaniarti tak pernah bercita-cita menjadi pelaut wanita, bahkan bermimpi pun tidak. Kecintaannya pada laut bermula saat ia mulai menjalani pendidikan pelayaran yang kemudian mengantarnya menjadi satu-satunya pelaut wanita asal Aceh yang berpangkat kapten. Walaupun sempat ditentang oleh kedua orang tuanya karena profesi ini dianggap tak cocok untuk wanita, namun Suwaniarti tetap pada pendiriannya. Karirnya sebagai pelaut berlanjut hingga ia berhasil mendapatkan gelar Master Marine. Dengan gelar itu, Suwaniarti layak untuk memimpin pelayaran sebuah kapal sebagai nahkoda. 15 tahun Kartini dari Aceh ini tak gentar untuk menaklukkan samudera luas, menembus ombak dan badai. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak wawancara Kapten Suwaniarti bersama Top Karir ID berikut ini. Suwaniarti, saya kelahiran Aceh tahun 75, tanggalnya nggak usah disebut ya. Saya lahir di sebuah desa kecil, nama desanya itu Blangcut. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia pun artinya itu sawah kecil. Blangcut itu sawah kecil. Anak kelima dari 7 bersaudara. Keluarga kecil tidak ada. Saya yang pertama dari keluarga saya menjadi pelaut. Dan di Aceh sendiri saya pelaut wanita pertama dan seiring perjalanan waktu berkah dari karunia-Nya Allah ya, saya menjadi the first female four master dari Aceh dan juga menjadi nahkoda wanita pertama di perusahaan di mana saya berkarir. Oke. Saya kalau ditanya tertarik sih sebenarnya bahkan nggak tahu profesi pelaut itu seperti apa, saya nggak tahu. Jadi awal mulanya waktu saya masuk jadi saya cerita dari dasar ya, dari awal. Kami orang Aceh pada masa itu sangat awam terkait dengan dunia maritim atau dunia pelayaran. Secara umum tuh kami masyarakat Aceh awam. Apalagi kita nggak tahu bahwa ada wanita yang menjadi pelaut. Tapi satu hari waktu saya masih SMA, saya pulang sekolah, saya melihat berita di TV. Waktu itu beritanya terkait dengan satu sosok nahkoda wanita pertama Indonesia yang diberitakan mengambil proses untuk pengambilan kapal dari Jerman, kapal Pelni waktu itu. Nama beliau Kartini. Jadi the first female four master Indonesia itu Kapten Kartini. Dan pas memang di hari tanggal 21 ini kita kan wanita Indonesia merayakan Hari Emansipasi ya, Hari Kartini. Nah, itu jadi di ingatan saya tuh selalu terngiang-ngiang gitu loh. Waktu dikatakan di berita tersebut bahwa beliau nahkoda wanita pertama. Jadi saya sangat excited. Saya terpaku beberapa saat. Saya dalam hati membatin, saya bilang beliau the first female four master untuk Indonesia. Saya mungkin someday saya akan menjadi nahkoda wanita pertama dari Aceh. Setelah saya lulus SMA, seperti biasalah anak-anak lulusan SMA kan arahnya kuliah ya. Dan saya di Aceh waktu itu sudah lulus di teknik kimia, tapi ada sesuatu dan lain hal. Orang tua saya tidak setuju. Akhirnya om saya ya. Jadi ada pembukaan sekolah maritim di Banda Aceh, jauh dari tempat saya tinggal. Om saya mendaftarkan saya. Waktu menghubungi saya, beliau bertanya, mau sekolah pelayaran nggak? Daripada maksudnya kamu kecewa karena nggak jadi kuliah, terus mau sekolah pelayaran nggak di PIP Makassar waktu itu. Saya bilang saya tidak mau, jauh dari keluarga, saya tidak mau. Tapi pada saat yang di Jakarta dibuka, om saya daftarkan, saya mau. Nah, jadi saya berangkat ke Jakarta waktu itu dan di Jakarta dites kembali. Saya ngambil jurusan KPN. KPN itu jurusan darat lah, kerjanya nanti di pelabuhan, ketata laksanaan pelayaran niaga. Gitu. Nah, pada saat dites di Jakarta, hasilnya dianggap terbaik lah. Jadi 3 orang kajur di kampus saya itu, kajur nautik, kajur teknik, sama kajur KPN memanggil saya. Jadi beliau bertiga menyampaikan ke saya, sayang gitu loh, sayang kalau nilai saya yang dianggap bagus terus ngambil KPN. Bukan berarti anak KPN di bawah kita, enggak.
Tapi karena beliau bertiga melihat latar belakang saya dari Aceh, belum pernah ada juga pelaut wanita dari Aceh, terus ada background sejarah yang sangat memotivasi untuk pelaut seharusnya. Karena Laksamana wanita pertama di dunia kan dari Indonesia, tepatnya dari Aceh, Laksamana Malahayati. So dari spirit perjuangan beliau, saya digugah waktu itu untuk merubah jurusan. Jadi dari KPN saya rubah jurusan ke nautik. Saya keberatan karena masanya saya dulu itu untuk ujian, kita itu 23 mata kuliah harus diuji, dan sebelum lulus itu semua kita belum bisa untuk praktek laut. Jadi untuk menjadi nahoda itu kan jenjangnya lama itu Mbak. Jadi jenjang lama, ada dari mulai dari kita kadet. Jadi dari taruni, lepas lulus nanti dari sekolah kita jadi kadet gitu, pralah, praktek laut. Terus setelah itu melalui proses yang nggak gampang lah buat wanita saat itu. Jadi mualim 3, mualim 2, terus mualim 1, terakhir baru nahoda. Tapi kan prosesnya lama. Nah saya agak keberatan, tapi beliau bertiga berjanji pada saat itu ke saya. Jadi kalau misalkan semester 2 saya memang nggak mampu, tetap naik semester 2 dan di KPN gitu. Jadi nggak terbuang masa kuliah saya, nggak sia-sia gitu. Akhirnya saya mencoba, dan memang keputusan yang saya ambil waktu itu banyak keraguan, tapi di saat sekarang saya bersyukur gitu. Saya bersyukur ada tiga dosen saya yang mencoba merubah keputusan keluarga saya, dan saya mengikuti itu. Tapi konsekuensi yang saya terima dari keluarga memang berat. 1 tahun saya nggak ditegur sama orang tua. Mama dan abu saya almarhumah nggak menegur saya, karena menurut beliau saya memilih jadi pelaut itu sudah tidak sayang sama orang tua, karena kan mindsetnya, pemahamannya orang tua saya jadi pelaut tuh nggak pulang-pulang. Itu satu. Yang kedua, dunia pelaut itu kan masih dianggap tanda kutip ya. Dan saya tidak bercerita langsung. Beliau mendengar cerita saya merubah jurusan itu dari kawan-kawan yang datang ke rumah, kawan-kawan yang satu angkatan datang ke rumah. So alhamdulillahnya om saya pulang dari Jakarta, dan beliau pelaut, mantan pelaut. Nah, beliau mencoba memberikan pemahaman dari sisi cara pandang orang tua terhadap pelaut ini, terhadap dunia pelaut ini. Akhirnya almarhum dan almarhumah abu dan mama saya menyetujui walaupun dengan berat hati. Karena mama pada saat saya mau pralah pun, itu saya harus pulang nangis-nangis tuh minta izin. Jadi dari masa saya taruni sampai saya mau pralah jadi kadet, beliau masih berat. Itu apa ya, peperangan batin yang sangat luar biasa sih, perang batin yang sangat luar biasa dengan orang tua gitu. Jadi tidak ada cita-cita untuk jadi pelaut, karena saya nggak tahu pelaut itu apa, dunia maritim seperti apa, nggak tahu. Seperti yang saya sampaikan tadi, saya nggak ngerti dunia laut seperti apa. Yang saya tahu bahwa pelaut orangnya enjoy gitu kan. Ya, tapi saya hanya berpikir oke, saya akan jadi pelaut, membekali diri saya dengan iman, dengan karakter yang kuat gitu. Memang di kampus juga kita kan dididiknya nggak berbeda. Jadi dari masa taruni, dari masa kita di basis, entah itu didik secara fisik ataupun secara knowledge, nggak beda dengan laki-laki, sama. Jadi tidak ada tuh cerita kalau di dunia pelayaran bahwa perempuan itu makhluk lemah, nggak ada. Pada saat saya menjalani proses jadi kadet pun, saya malah dididik oleh perwira saya lebih keras daripada kadet laki-laki. Itu lebih keras. Bayangkan saya kadet, saya praktek laut itu di kapal kontainer di Samudra Indonesia, dan pada saat misalkan ganti wire, naik ke atas kontainer, ke atas ikut naik juga sama seperti laki-laki. Jadi tidak ada saya mengalami para perwira memanjakan saya, terus menganggap saya tuh nggak bisa apa-apa, enggak. Bahkan mualim 1 saya, si officer saya waktu itu menyampaikan saya, kamu kadet wanita saya yang pertama, saya nggak menganggap kamu wanita. Hari ini kamu mungkin bisa benci sama kami semua, tapi suatu saat nanti kamu akan bersyukur bahwa kami keras sama kamu. Dan masa itu memang nggak seperti sekarang, Mbak. Masa sekarang, mohon maaf ya, sedikit agak keras dididik itu sudah langsung arahnya ke HAM dan segala macam ya. Saya juga tidak menyalahkan yang seperti sekarang, enggak. Cuman kalau memang mau menjadi pelaut, masuk ke dunia pelayaran ya tidak ada alasan kita harus jadi manusia yang tangguh gitu loh. Nggak mau dilihat, maksudnya
Apakah pelaut wanita akan berbeda ketangguhannya di laut dengan laki-laki? Enggak boleh beda. Kenapa? Karena yang dihadapi sama. In case ada typhoon, kan typhoon datang sama kan, kaptennya wanita, kaptennya laki-laki, kan kekuatan typhoon itu kan sama, yang dihadapi sama gitu. Terus terang perjuangan saya untuk menjadi kadet atau mendapat tempat saya untuk praktek laut itu berat banget, Mbak. Karena di masa saya terus terang pelaut wanita sedikit, terus perusahaan pelayaran di Indonesia menutup pintu rapat-rapat ke kita. Jadi pintunya itu nggak dibuka gitu loh. Jadi jangankan untuk diwawancara, untuk kita masukkan CV, kita memberikan letter application aja nggak ada kesempatan. Pada saat kita datang ke perusahaan gitu langsung di-cut di security bahwa mereka nggak terima cewek gitu. Nah setahun saya setahun itu door to door mencari tempat untuk prala. Bahkan mohon maaf ya, masa itu ada sebuah perusahaan BUMN milik negara yang tidak memberikan kesempatan wawancara tapi meminta surat sakti lah istilahnya. Jadi masa itu kan KKN-nya tinggi, mohon maaf, dan itu saya alami. Nah satu masa saya itu sudah kehabisan akal gitu loh. Kehabisan akalnya begini, karena pada saat saya sudah lulus untuk prala, saya sudah harusnya jadi kadet, saya sama orang tua sudah menolak untuk dikirimin biaya. Karena saya tipikal anak yang malu gitu loh, malu hati membebani orang tua terus gitu. Jadi pada saat saya prala, saya bilang setiap orang tua nanya masih ada uang, tetap saya irit-irit tuh. Masa saya itu Mbak, nasi uduk 500 satu bungkus. Ini mungkin saya cerita bukan untuk sentimental, tapi menggugah adik-adik saya di luar sana agar nggak usah mengeluh gitu loh. Nggak usah merasa bahwa Anda mungkin perjuangannya berat, ada yang lebih berat. Contohnya saya berat, mungkin orang melihat, wah Kapten Suar sekarang enak ya gini. Perjuangan saya berat banget, karena di masa saya tidak ada yang membantu saya. Satu, yang kedua tidak ada komunitas pelaut wanita. Yang ketiga tidak ada yang memperjuangkan kami gitu loh. Jadi kampus, kita lulus, kampus tuh melepas kita secara, kita mau jatuh, mau bangun ya sendiri. Satu masa saya sudah under pressure banget gitu loh. Ini kawan-kawan sudah pada naik karena laki-laki toh. Pernah kita dites nih dari seluruh sekolah pelayaran di Indonesia ada 12 orang, yang lulus 2 orang, saya dan 1 orang laki-laki dari Semarang. Tapi pada saat kapal datang yang diangkat itu laki-laki. Padahal lulus saya itu. Terus saya nanya, kenapa keputusannya seperti ini? Mereka bilang begini, perusahaan menerima tapi kaptenmu menolak. Itu yang kami hadapi masa itu. Nah, alhamdulillah ada sebuah perusahaan pelayaran yang bonafit, perusahaan pelayaran, di mata saya perusahaan pelayaran ini perusahaan yang paling hebat. Kenapa? Karena perusahaan ini mencintai kami pelaut wanita. Di situ saya belajar arti atau makna memanusiakan manusia yang seutuhnya gitu loh. Kalau kita lahir ke dunia sebagai manusia melalui orang tua, nah di perusahaan ini saya lahir sebagai seorang pekerja. Saya lahir di sini, besar, belajar, berjalan di sini, besar dan ingin berlari juga di sini. Dan bahkan sekarang berkarir di darat juga di perusahaan tersebut, Samudra Indonesia. Alhamdulillah pada saat ada perekrutan kadet, kita dites. Alhamdulillah saya lulus dan saya berangkat. Waktu itu 1 tahun pas saya baru naik praktek laut. Nah di sana saya mengalami masa yang luar biasa. Kenapa? Saya nyium bau rokok aja muntah ya. Nyium bau rokok aja muntah. Di laut pada saat ombak, chief officer saya tidak membenarkan saya untuk istirahat. Duduk saja nggak boleh. Beliau sudah suruh saya dari pagi jam 6, saya harus ngepel dari anjungan sampai ke mesin, ngepel, terus bersihin, mohon maaf, muntahan orang, kotoran orang. Dan saya waktu itu pingin nangis, pingin teriak rasanya. Sudah kita mabuk kan, mabuk laut, sudah kita muntah, tapi disuruh seperti itu. Dan mungkin karena karakter saya semakin ditekan sama orang, saya semakin pingin membuktikan bahwa saya mampu. Lambat laun rasa mual atau muntah terhadap sensitif terhadap cuaca buruk itu hilang. Dan alhamdulillah pada saat saya jadi kapten menghadapi typhoon, saya kuat gitu loh. Yang rata-rata pernah saya bawa kapal krunya 20, menghadapi cuaca buruk yang bertahan cuma 3 orang, yang lain tumbang. Tumbang.
ini. Dan alhamdulillah saya masa kadet itu di Samudra Indonesia saya jalanin dengan sangat luar biasa. Saya dididik luar biasa. Saya bisa menjadi seorang pelaut wanita yang bisa bertahan lah, bisa bertahan dalam kerasnya persaingan dunia pekerjaan di laut ya. Itu sih. Kalau untuk saya mungkin kalau ditanya suka duka tuh lebih banyak dukanya ya. Kenapa saya bilang lebih banyak duka? Karena saya mengalami kehilangan orang tercinta, terkasih saya itu pada saat saya di kapal. Abu saya almarhum, jadi saya manggil bapak tuh Abu. Dan mama saya pergi itu pada saat saya di kapal. Itu duka yang paling dalam buat saya. Kalau duka yang lain terkait dengan pekerjaan, ya pastilah. Namanya wanita ya, sebagai seorang nakoda, saya bicara sebagai seorang nakoda, di darat saja Mbak, jadi atasan buat para pria, para laki-laki, kita mesti punya kiat-kiat khusus kan. Apalagi di kapal gitu loh, salah bertindak dicemplungin ke laut. Jadi saya di kapal itu berlaku seperti layaknya pemimpin yang merangkul. Saya merangkul mereka, saya mengayomi mereka, saya mengajak mereka. Saya nggak pernah mau begini, karena pola pikir saya adalah saat saya begini saya kalah, ya kan? Jadi saya tidak pernah mau mau berpikir bagaimana caranya memerintah mereka. Saya berpikirnya bagaimana caranya saya mengajak mereka untuk menjadi teamwork yang baik sesuai dengan good leadership yang saya perlihatkan, dan mereka mau membantu saya sebagai partner bukan hanya sebagai anak buah. Walaupun secara struktur organisasi mereka anak buah saya. Karena ya secara harfiah orang, mohon maaf ya, paling Indonesia ya, kan sangat susah gitu loh menerima perintah dari seorang wanita. Tapi alhamdulillah saya nggak mengalami kendala dan anak buah saya welcome. Dan apakah kelancaran operasional kapal terganggu karena saya nakoda wanita? Enggak, malah lebih lancar. Dan saya sangat mencintai laut. Walaupun saya nggak bercita-cita jadi pelaut, saya sangat mencintai laut. So pada saat saya di laut, saat saya berlayar, saya ngerasa itu surga buat saya. Terlebih pada saat laut tenang, saya suka menikmati laut itu dengan mendengarkan instrumen Richard Clayderman, dengan Yani atau Dave Koz ya, senang hal Kitaro. Itu jujur saja dengan mendengar instrumennya mereka, menikmati laut, itu apapun yang saya hadapi apapun yang saya alami kayaknya hilang gitu loh. Dan honestly sampai sekarang saya merindukan suasana itu. Kalau misalkan perusahaan atau keluarga saya mengizinkan saya berlayar, saya kayaknya memilih untuk berlayar lagi gitu. Kalau Mbak tanya pada saat cuaca buruk, typhoon segala macam, ya saya menikmati cuaca buruk itu gitu kan. Walaupun takut, tapi ya enggak tahu ya, saya kayaknya senang di laut. Dan saya secara pribadi saya ngerasa lebih nyaman di laut ketimbang di darat. Saya kerja di darat, mohon maaf, rumah sudah kotak-kotak kan, dari rumah naik mobil kotak juga, terus nyampe pas di jalan kredit dengan macet, lepas itu nyampe kantor kotak juga gitu. Nah kalau di laut, pada saat saya jadi kapten di dermaga cargo operation, kita bisa rest sebentar, ada officer in charge, officer on duty yang menghandle itu. Pada saat kita berlayar, ya kita menjamin keselamatan pelayaran sesuai dengan tanggung jawab kita sebagai seorang nakoda. Nyampe di pelabuhan, kan kita masih bisa pesiar toh. Jadi kalau pelaut itu jalan-jalan ke luar negeri, jalan kemanapun gratis dan dibayar kan. Saya sudah pernah bawa kapal dalam typhoon di selat dari Beijing, saya bilang tuh mau ke Hong Kong. Waktu itu saya mau satu, kapten saya tuh ngotot, padahal perusahaan sudah suruh shelter, safety first katanya. Pak kapten saya tuh merasa diri mampu, pas di tengah typhoon beliau nyerah karena muntah. Saya sudah baru dibilang, Chief Mate, kamu take over komando. Saya pegang ini. Saya sudah bilang Cap shelter ya. Kita udah ini email dari perusahaan safety first, kita terakhir shelter di Shanghai. Kenapa Chief bilang begitu? Karena kalau dari Cina sana kita mau shelter di Taiwan ditolak. Mereka kan musuhan. So di end off kita shelternya di Shanghai. Nekat. Saya kapten, kita move. Oke. You are kapten, monggo ya kan. Pas di tengah typhoon dia naik dan dicari, enggak naik, dicari sama jurumudi,
Jadi Mualim 3 nggak berani jaga sendiri, akhirnya saya on bridge. Saya bilang ke koki saya minta steak yang setengah matang karena kan perlu tenaga. So dia naik, dia bilang, Chipmate kamu mampu nggak? Saya perut nggak kuat, ya, udah bau. Woi, saya angkat ini ya, orang tinggi besar bukan orang kita. Oh, saya angkat, sudah begini Mbak, sudah begini tangan saya, lawang di tengah typhoon loh, speed kapal 24, tinggal 7, terus siang hari terang benderang jadi gelap gulita, suara angin sudah seperti suara setan saking kuatnya. Jadi semua kapal shelter di Shanghai, kami yang sendiri ucuk di Selat Taiwan tuh kan, mau balik mana bisa kan, kebalik sudah. Jadi untung teriak anak buah saya, gue nggak bener-bener mau bodoh amat lah sama bule, saya hantam memang. Dia bilang kamu bukan manusia tuh, kamu pertaruhkan nyawa kita semua 25 orang di sini. Akhirnya dia turun dari sini, saya ambil alih komando ya, boleh. Jadi saat kita melihat kapten memberikan keputusan yang membahayakan keselamatan pelayaran, chief officer or chief engineer boleh take over komando. Nanti tinggal buat marine note protest bahwa selama sekian yang jadi komando ya Mualim 1. Tapi kapten tuh nggak mau buat karena dia ingin terkesan di perusahaan dia best. Iya. Ya kan? 3 hari, hampir 4 hari 4 malam saya berjuang melawan typhoon tuh sampai speednya 1. Untung nggak mati. Kalau mati kami sudah tenggelam ke dasar samudra. Saya stay on bridge, semua anak buah tuh kasihan kan sama saya. Saya buktikan oke, perempuan Indonesia tangguh kok, ya kan? So on arrival Hong Kong, saya kontak naik pandu. Jadi saya minta ke agennya drop anchor, saya bilang on arrival drop anchor first karena semua alat keselamatan sudah berterbangan. Alhamdulillah kontainernya nggak masalah, terus railing sudah patah. Padahal kapal saya waktu itu 20.000 ton.